Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita masih belajar tentang keikhlasan. Yang kali ini kita akan belajar tentang keikhlasan memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu seorang pemuda bertanya kepada saya, bagaimana dinamika perpuluhan di dalam kita memberikan persembahan dari apa yang kita dapatkan ataupun dari yang kita peroleh ketika bekerja begitu ya. Yang pada akhirnya saya memberikan penjelasan kepada pemuda ini yang tidak secara rinci detail tapi secara konsep bahwa kita tahu jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa sebelum Yesus hadir ke dunia ini dalam konteks perjanjian lama perpuluhan itu menjadi sesuatu yang sangat saklek begitu ya. Harus benar-benar sepersepuluh dari apa yang diperoleh, baik itu gaji, baik itu mungkin keuntungan yang didapatkan dari usaha atau apapun itu, sehingga itu diberikan kepada gereja ataupun diberikan kepada konteks ritual peribadahan saat itu ya. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan ketika Yesus hadir dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita, Yesus dalam proses pelayanannya, ia meneguhkan kita untuk segala sesuatu yang kita lakukan dalam ritual, baik itu sedekah, puasa, persembahan, berdoa, itu akarnya haruslah hati yang bersyukur. Hati yang benar-benar memberi dengan ketulusan hati. Kita ingat persembahan janda orang miskin, yang Tuhan melihat bahwa ia memberikan dengan hatinya yang penuh syukur sehingga apa yang ia punya itu yang ia berikan kepada Tuhan. Karena janda miskin itu merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga ketika dia memberi apa yang ia punya, ia tahu Tuhan akan kembali mencukupkan ia esok hari. Bisa jadi janda miskin ini bekerja sebagai sesuatu yang dia memang setiap waktunya atau setiap minggunya menghasilkan sesuatu untuk mencukupkan dirinya. Sehingga ketika dia memberikan apa yang dia punya hari Minggu, ia tahu bahwa yang dia kerjakan akan kembali mencukupkan dan ditolong oleh Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita hari ini mau meneguhkan kita untuk memberi. Jadi tidak hanya sekedar perpuluhan, tetapi banyak hal dalam hidup kita, kita akan melihat dengan konsep ini, kita akan tahu bahwa oh iya, ternyata bukan sekedar perpuluhan, apapun yang kita bisa lakukan dalam konteks pelayanan, dalam konteks menolong sesama dalam persekutuan ataupun orang lain, kita punya dasar yang benar. 2 Korintus ayat 9, pasal 9, maaf, 1 sampai 15. Nanti boleh dibaca secara lengkap. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Paulus pun meneguhkan jemaat di Korintus untuk memberi sesuai dengan kerelaan hatinya. Kerelaan hati ini tentu sesuai tema besar kita kemarin minggu ya, ikhlas. Tidak dengan sedih hati atau paksaan, tetapi justru memberi dengan sukacita, yaitu rasa syukur, karena Allah sanggup mencukupkan, malah memberikan kita berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Namun yang menarik jemaat yang dikasih Tuhan, ayat yang 6 tadi, yang atas, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak, ini jangan harafiah yang langsung dilogikakan secara matematika ya. Ketika kita akan menabur sekian,
nanti akan ditambahkan Tuhan berlipat-lipat. Ketika kita akan ini, kita akan kaya berlipat-lipat, yang akhirnya ada beberapa orang yang punya teologi kemakmuran yang akhirnya memaksa jemaat, berikan sebanyak mungkin, Tuhan akan melimpahkan. Nah, ini agak hati-hati juga ya jemaat yang dikasih Tuhan, karena kalau kita lihat ayat selanjutnya, dilimpahkan dan dikayakan ini dia bukan sekedar materi. Tapi di ayat 11 apa yang diperkaya? Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, yang diperkaya adalah banyak orang-orang yang akhirnya di sekitar kita juga bermurah hati, serta kita terus merasakan syukur kepada Allah itu terus dibangkitkan dalam diri kita dan komunitas, persekutuan, keluarga dimanapun kita berada ketika kita menabur benih, yaitu keikhlasan untuk memberi dan berbagi. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, ini yang mau diteguhkan oleh Paulus kepada kita. Kalau kita lihat persis konteks bacaan ini, sebenarnya Paulus sedang meneguhkan jemaat Korintus untuk dalam rangka memberi ke Yerusalem. Ia membandingkan jemaat Korintus dengan jemaat di Makedonia, di mana jemaat Makedonia ini lebih sosial ekonominya lebih rendah daripada orang-orang di Korintus, tetapi orang-orang di Makedonia mereka luar biasa dalam memberi dan berbagi untuk pelayanan, untuk menolong yang lain. Tetapi jemaat Korintus dengan segala kelebihan kekayaan mereka, mereka justru sulit untuk berbagi, untuk rela, ikhlas memberikan apa yang ada pada mereka. Sehingga bacaan kita ini tiba dituliskan untuk jemaat di Korintus. Semoga kebenaran firman ini meneguhkan setiap kita untuk senantiasa ikhlas memberi dengan rasa sukacita, syukur bukan dengan paksaan ataupun dengan sungut-sungut yang akhirnya itu membuat persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk memberi yang terbaik dari hati yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.